Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya di episode keempat Pesantren Ramadan di acara IP Talks. Hari ini kita akan membahas lanjutan daripada materi-materi sebelumnya yang berjudul Keutamaan Ilmu dan Orang yang Berilmu. Nah, saya hari ini tidak sendirian. Saya bersama Ustazah Nikmah. Beliau mengajar di unit SMP, yaitu mata pelajaran tahsin dan tahfiz. Nah, sekilas info mengenai beliau. Beliau kegiatannya selain mengajar di SMP YPB Petojo, beliau juga aktif mengisi kegiatan atau kajian di berbagai majelis taklim. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung aja kita mulai kegiatan kita, yaitu obrolan seputar keutamaan ilmu dan orang berilmu. Nah, kita mulai dulu dari poin pertama, yaitu tentang pengertian ilmu. Nah, kita harus tahu dulu ilmu itu apa. Jadi langsung saja kita tanyain. Jadi yang dimaksud dengan ilmu itu apa aja, Ustazah? Baik. Sebelumnya saya ucapkan salam terlebih dahulu ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar seluruh peserta didik SMP, SMK, dan SMA YPP Petojo? Semoga pada puasa Ramadan kali ini insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan insya Allah apa yang sudah kalian lakukan selama Ramadan ini, amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalian sebagai pelajar hendaknya mengetahui seluk-beluk ilmu, dan nanti jika kalian sudah memiliki ilmu, apa yang harus kalian kerjakan dan kalian lakukan. Karena apapun yang kalian lakukan dari SMP kemudian lanjut kepada SMA atau SMK, itu bukan waktu yang sedikit. Kita menempuh perjalanan yang cukup panjang. Ya, 3 tahun SMP, 3 tahun tingkat lanjutan. Jadi kita menempuh 6 tahun kurang lebih, Pak Irfan, seperti itu. Maka dari itu, marilah sama-sama kita simak pembahasan kita kali ini agar apa yang sudah kalian upayakan selama 6 tahun dari awal sampai nanti jenjang kalian ke fase yang berikutnya, insya Allah tidak akan sia-sia dan insya Allah akan menjadi kebanggaan orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama kita bahas dulu apa itu pengertian ilmu. Ilmu secara lugah atau secara bahasa dari asal kata alima ya'lamu ilman. Dari kata masdar ilman. Artinya adalah apa? Pengetahuan. Atau kita memahami sesuatu. Seperti itu. Jadi dengan ilmu itu kita bisa memahami sesuatu. Apapun itu. Kemudian secara istilah. Ya. Secara istilah ilmu itu kalau kita mau ambil kesimpulan. Karena saya bilang ambil kesimpulan kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh ilmuwan kita, baik dari tokoh Islam maupun tokoh yang non-muslim itu mereka memberikan definisi Pak Irfan, macam-macam ilmu. Jadi yang ambil enaknya gitu ya, secara bahasa kita aja. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang benar. Tuh ingat, pengetahuan yang benar yang dapat menghantarkan seseorang kepada kebenaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita garis bawahi yang namanya ilmu itu kebenaran, pengetahuan yang benar. Karena zaman sekarang ini banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa menjerumuskan kita untuk berbuat kejahatan. Ya seperti misalkan kalau sekarang lagi ada orang pandai menjebol kunci motor gitu ya. Itu kan kalau nggak pakai ilmu susah Pak Irfan ya. Nah, tapi kalau kita mengajarkan kepada orang apakah itu benar ilmunya. Seperti itu. Jadi definisi ilmu yang harus kita garis bawahi adalah ilmu yang membawa kita kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Gitu Pak Irfan. Ya, jadi tidak semua ilmu itu kita bilang ilmu, tidak ya. Tapi yang menurut Islam itu ilmu yang benar, yang dapat menghantarkan kita lebih dekat kepada Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itulah. Kita harus bawahi ya, biar nggak rancu dulu gitu. Ya. Ya, itu tadi pengertian daripada ilmu secara bahasa dan secara istilah. Kalau yang saya pribadi yang saya tangkap adalah ilmu itu adalah sesuatu yang benar.
yang mengantarkan kita kepada kebenaran dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita belajar dan ternyata pelajaran ini tidak membawa kita kepada Allah, tidak membawa kita kepada kebenaran, berarti Ya, itu bukan ilmu. Walaupun namanya ilmu mungkin gitu ya. iya. Nah, itu versi Islam. Nah, ya alhamdulillah kita dapat ilmu baru nih. Kedua mau bertanya tentang hakikat ilmu. Ustazah. Nah, kira-kira yang Oke, maksud dengan hakikat ilmu itu apa sih? oke. Kalau kita beranjak dari pengertian hakikat ya, hakikat itu kan esensi. Ya, Nah, substansi. ya. Substansi ilmu itu apa gitu Hmm, ya. Yang saya ambil dari kalimat Ali bin Abi Thalib ya, hmm, itu beliau mengatakan al-ilmu nurun ya hmm. wal jahlu apa? Zulamun. Zulam. Iya. Jadi hakikat ilmu itu al ilmu nurun, Hmm, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya apa? Yang pastinya cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dah, dengan ilmu itu kita bisa nih ya, garis bawahi hmm, membedakan mana yang hak, mana yang batil, hmm, mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menurunkan cahaya ilmunya kepada seseorang jika di hati seseorang itu masih ada dosa, hmm, masih ada maksiat hmm, yang bisa menghalangi apa? Masuknya ilmu Allah ke hmm, dalam dadanya. hmm, Dan ingat, kalau anak-anakku sekalian ingin berhasil menuntut ilmu, jangan banyak-banyak berbuat maksiat. Contohnya apa? Mungkin sering berbohong, baik kepada guru, kepada hmm. teman sesama, Ya, ataupun kepada orang tua di rumah apalagi. Ya, jadi jauhilah yang namanya maksiat-maksiat. Ya, zaman sekarang saya nggak usah membacakan jenis-jenis maksiat yang kalian sudah banyak kerjakan ya, ya. kalian sudah sendiri yang mungkin banyak melihat teman-teman. Jadi maksiat itu pengertiannya apa? Dosa. Jangan mempertebal dosa kalian kalau kalian ingin masuk cahaya nur, cahaya Allah. Apa? Ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian tadi kata Ali bin Abi Thalib ya, tadi apa? Al ilmu nurun wal jahlu zulamun. Dan yang namanya kebodohan itu adalah sebuah kegelapan. Hmm, Jadi orang yang bodoh gitu ya, orang yang nggak punya ilmu itu dia tidak akan bisa berjalan pertama di dunia dulu. hmm, Di dunia dia tidak akan punya pegangan hidup. Kalau kita tidak punya pegangan hidup di dunia, apa akibatnya? hmm, Gitu. Mudah ditipu orang mungkin ya, mudah disesatkan orang, atau bahkan mudah yang paling parah ya bisa mencelakakan kita, hmm, seperti itu. Nah, kalau kita pandai, kita punya ilmu, maka pertama orang juga akan segan, ah nggak mau ah nganuin dia, ntar dia mah paham, seperti itu. Akhirnya hmm, yang kita jadi target, akhirnya orang yang mau menargetkan kita akhirnya apa? Mundur hmm. karena memandang kita punya ilmu. Jadi kalau orang yang bodoh, kesimpulannya Pak Irfan ya, Ya, kalau orang yang bodoh itu mudah dibego-begoin lah kalau kata anak mudah, sekarang ya. mudah dibagi-bagiin. Mudah dibego-begoin tuh kalau kita Iya, kasarnya gitu ya. Jadi kalau orang yang berilmu, insya Allah akan dipandang baik oleh teman ataupun oleh guru. Kalau kita jadi peserta hmm, didik gitu ya. ya, ya, ya. Kalaupun dia jadi orang tua, dia akan dipandang oleh anaknya sendiri seperti Hmm, itu. Jadi ditebaslah yang namanya kebodohan. Jangan sampai kita jadi orang yang bodoh. hmm, Zaman gini gitu ya. Zaman now kita kalau bodoh, waduh, udah apalagi kita sekarang udah zamannya teknologi Pak Irfan ya. iya, Yang minimal kita mah jangan sampai dibodoh-bodohin sama yang punya aplikasi-aplikasi yang menjerumuskan kita. iya, iya, Maaf ini saya sebut saja mhm, judul. iya, Banyak kan sekarang aplikasi-aplikasi katanya nanti keuntungannya sekian 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 pada akhirnya mhm, awalnya dikasih besar menang, ini bukannya bohong ini Mak ya, iya, ini pengalaman adalah pada ngadu ke saya gini-gini mhm, masalah, maaf ini judul. Nah, wow, jadi awalnya dibodoh-bodohin kan, dikasih menang, kemudian penasaran penasaran akhirnya ini mah fakta ya, hmm, saya ngelihat banyak kehidupan seperti itu. Akhirnya kalau yang rumah tangganya berantakan, kalau yang jadi itulah, anak dia maaf ini mudah sekali ngambil apa duit orang tua, tanpa nauzubillah, berpikir itu dosa. Ya bahkan dia mhm, bisa minjem ke sana ke sini dengan dalil yang untuk menutupinya bohong segala macam. Nah jadi kalau kita punya ilmu, kita nggak akan bisa dibodohi, itu yang namanya aplikasi mmm, aplikasi yang itu tuh ya, seperti itu. Insya Allah
kita di dunia ini mendapatkan arahan seperti itu karena ilmu yang kita miliki. Jadi kalau seandainya ada orang yang berilmu, insya Allah akan dipandang oleh orang. Dia jalan di dunia juga dia punya pegangan, ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan kita sebagai pelajar, kalau kita insya Allah kita punya ilmu, mau belajar dan nilai kita dikasih sama guru paling-paling ya dikasih mungkin 90 bisa jadi itu Ya. 95 karena kita ada ilmu kita ya seperti itu. Jadi hakikat ilmu itu apa? Cahaya yang menerangi kolbu atau hati yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya cahaya Allah nggak akan masuk ke dalam dada orang yang banyak maksiat. Jadi kalau mau jadi pelajar peserta didik yang baik dan berhasil, jangan banyak-banyak buat dosa. Seperti itu Pak Irfan. Ya, itu hakikat ilmu ya. Artinya sebagai seorang pelajar harus juga selain belajar harus juga bagus adabnya, bagus ilmunya gitu. Biar kalau adabnya bagus artinya hatinya bersih gitu insya Allah. Artinya Iya, mudah dia mempelajari suatu ilmu gitu ya Ustazah ya. iya, seperti itu kira-kira ya. Wah, alhamdulillah. Baik, tentang belajar nih Ustazah. Oke. Apakah untuk menuntut ilmu atau belajar itu dibutuhkan syarat? Atau apakah setiap orang itu bisa menuntut ilmu? Atau ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi baru bisa menuntut ilmu? Oh, baik. Jadi untuk menjadi seorang pelajar atau seorang yang memiliki ilmu yang dibilang berhasil gitu ya, Ya. ada 6 syarat. Ada 6 yang harus dipenuhi oleh seorang peserta didik. Yang pertama yaitu dia harus zakaun. Zaka itu artinya apa? Cerdas. Artinya maaf ini mah ya, berhubungan dengan tingkat IQ. IQ. Iya. Jadi untuk apapun yang disampaikan oleh guru, meskipun itu gurunya yang nyampein itu sebagus-bagusnya guru, Ya. tapi kalau peserta didiknya IQ-nya mungkin cuma 53, cuma 25, ya itu apa yang disampaikan guru mungkin cuma masuk kanan, keluar kiri. Nggak ada, mungkin nanti ada evaluasinya atau ada asesmennya, hasilnya ya 0, 0, 0. Kenapa? Karena IQ-nya itu terbatas atau di bawah rata-rata seperti itu. Jadi orang yang kebanyakan berhasil dalam menuntut ilmu itu, kebanyakan ya Pak Irfan ya, Iya. itu orang yang tingkat kecerdasannya di atas, ya menengah ke atas. Iya. Jadi memang itu syarat utama. Ya maka dari itu ada sekolah kan ada sekolah inklusi, Iya. ada sekolah yang anak biasa, ada SLB bahkan gitu Iya. ya. Nah itu maka dari itu kenapa ada pengklasifikasian seperti itu untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pemetaan seperti itu pelajarannya. Kemudian anak-anakku juga harus memenuhi syarat yang kedua Pak Yang Irfan. kedua, iya. Peserta didik harus yang namanya hirsun. Hirsun. Hirsun itu kalau artinya adalah mereka giat, Giat. rajin. Hmm. Kalau misalkan dalam pertemuan 1 bulan dia cuma datang 10 hari misalkan gitu ya. Iya. Itu anaknya berarti apa? Malas, Iya. kaslanun ya. Jadi apa yang mau didengerin, datang ke sekolah enggak, Iya, kalau iya, di rumah iya. juga males, nggak ngerjain, nggak baca, nggak literasi, nggak apa-apa gitu. Apa yang mau dia pahami seperti iya. itu. Tapi kalau dia ke sekolah, dia giat ke sekolah, hujan tetap datang. Tapi alhamdulillah ya, saya lihat di sini anak-anak kita di sini SMP, SMA, SMK mau hujan, mau badai kayak apa Iya. besarnya, alhamdulillah kelas tetap penuh gitu ya. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah anak-anak kita di sini termasuk anak-anak yang giat Iya. untuk hadir ke sekolah. Di sekolah kalau udah di sekolah, masa nggak ada yang kita dengar dari guru gitu Pak Irfan ya? Benar-benar. Ya anak-anak paling ada yang didengar kalimat satu yang mungkin guru yang pertama sampai guru yang keempat dan kelima banyak yang dibicarakan, mungkin ada yang nyelip satu di hati dan di otak mereka insya Allah. Jadi anak-anak kunci pertama cerdas, kunci yang kedua dia harus rajin ke sekolahnya. Tidak hanya rajin di sekolah, mungkin kalau di sekolah mungkin cuma duduk tidur, tidak juga seperti itu. Dalam kategori giat ini juga giat membaca. Iya, giat harus mengerjakan tugas yang pasti. Iya, kalau literasi sudah guru memberikan tugas ya kerjakan. Itu kan termasuk giat juga gitu. Apapun yang diberikan guru kerjakan. Karena itu nanti ujung-ujungnya kalau kita yang namanya sekolah formal kan ada asesmen atau penilaiannya. Jadi kita giat juga harus melaksanakan yang namanya tugas. Kemudian syarat yang ketiga, kalian harus yang namanya istobir atau istibar. Jadi sabar ya Pak ya. Jadi anak-anakku sekalian harus sabar.
Hmm. Ketika kalian menemukan ilmu atau mendapatkan ilmu yang agak sulit dari guru-guru kalian, ya sabar. Bu, nggak bisa, ngomong aja ke gurunya, Iya, gitu. Nanti gurunya akan membantu. Jangan kalian udah nggak bisa diem aja, malah jadi apa? Bad mood. Kalau bad mood udah hmm, kagak mau ngapa-ngapain iya, pasti. heeh. Borok dia mau megang pulpen. Ya udah jadi tidur aja. Iya, iya. Kan jadi apa? Guru yang ngelihat kayaknya kalian jadi malas kan, padahal kalian nggak bisa. Seperti Hmm. itu. Jadi harus sabar. Ilmu yang mudah atau ilmu yang sulit harus kamu tetap sabar. Kemudian yang ketiga, yang keempat Keempat, maaf, ini ada yang namanya kalau di sekolah mah ya, kalau di sekolah ini kita perlu bulgoh, bulgoh itu bulgo. biaya. Biaya. Iya, betul ya. Kayaknya ini kan kita sekolah swasta nih ya. Iya, benar. Heeh, Saya. seperti perusahaan itu nanti ada yang harus di apa, dipos-poskan biayanya Iya, seperti benar. itu. Nah, kalau bukan pengelolaannya dari siswa, itu Mhm. bulgohnya atau apa, uangnya ya, Iya, SPP lah bentuknya mungkin. iya, Ya kayaknya perusahaan atau sekolah bisa tutup begitu benar, ya, nggak kalau berjalan. nggak berjalan gitu. Dari mana mengelolanya, seperti itu. Jadi makanya banyak-banyak, giatlah orang tuanya untuk apa, mengumpulkan apa, ya seperti itulah uang untuk mendanakan anaknya sekolah. Iya, Kalian juga kan kalau mau berangkat ke sekolah, perlu ongkos nih, iya, benar. perlu jajan beli es minimal gitu, mungkin udah bawa bekal beli esnya aja dah mah gitu. Iya, Jadi kalian yang biasa udah tahu sekolah lah, berangkatnya kayak apa, harus, mhm, dengan apa, di sekolah kayak mana, sampai jam berapa, udah mempersiapkan bulgohnya. iya, Duitnya hari ini saya butuh berapa mah, seperti itu. Ya, kemudian untuk yang kelima, Pak Irfan, iya, bahwa yang namanya anak murid itu, peserta didik itu butuh ustaz atau ustazah. guru, Untuk ustaz, memberikan ustazah. petunjuk ya, Iya, iya, namanya iya. irsyadul ustaz. Jadi Irsyad ustaz. ada petunjuk. Meskipun kita di sini udah banyak nih ya gadget-gadget Iya, yang bisa membantu iya. kita, seperti ini anak-anak udah pada lihai daripada kami gitu Iya, ya, benar, benar. guru-guru. ChatGPT, Bu, ada Bu, tenang Bu, Gemini AI ada Bu, seperti Iya, itu iya, ya, iya. tanya-tanyalah Bu, tapi tidak memberikan petunjuk. Beda. Itu bedanya. Beda guru dengan mungkin kita bisa lihat lebih pandai Gemini AI Iya, gitu ya, lebih pandai dari ChatGPT, iya. tapi mereka tidak bisa menyalurkan petunjuk. Mmm, Hmm, karena petunjuk itu bisa dari hati ke hati. Karena Gemini emang punya hati. iya, iya, Mana iya, hati iya, iya, kamu? Kan benar, benar, begitu benar, ya. benar, benar. Ya, jadi harus ada petunjuk guru. Kemudian yang terakhir ini dia, tulus zaman yang keenam. Jadi waktunya lama. Kalau kita Mmm, mau jadi orang yang dibilang berilmu, itu harus butuh waktu. Betul, Ya betul. cukup setahun 2 tahun. Nggak cukup. Iya kita TK, berapa Mmm, tahun SD, SMP, SMA, SMK, mungkin perguruan tinggi. iya, iya. Jadi 6 syarat kalau kita mau jadi orang yang berhasil menuntut ilmunya. Itu Pak Irfan. Wow. Oke. Jangan lupa dicatat keenam-enamnya ya. Jadi sebagai ilmu buat kita, Ya. terus kemudian memantaskan diri. Ada yang terlewat, Ustazah? Kayaknya tidak, sampai Oke, 6 saja ya. ada 6. Ini 6 coba saya 6. mau coba ulangin ya. Oh, siap. Nanti, tolong dikoreksi. Yang Ya. pertama itu adalah cerdas, Iya, yang kedua itu adalah, setelah giat. cerdas, giat atau rajin. Heeh. Terus yang ketiga, saya lupa. Sabar. Harus sabar menuntut Sabar ilmu. untuk ilmu itu. Oke, Jangan mudah putus asa ya. yang keempat ada bulgoh atau Ada biaya. bulgoh, betul. Yang Sekolah kelima, butuh biaya. Oke. iya, Yang kelima itu adalah, mmm, dia harus ada petunjuk dari gurunya. harus ada petunjuk dari guru. Kemudian yang keenam, Panjang panjang waktunya, waktu. Jadi belajar ya. itu tidak sebentar, Mhm. Iya, memakan bahkan waktu. minal minal mahdi lahdi ya. Dari kita Bahkan digendong sampai kita dimasukin ke dalam lubang kubur, itu belajar ya, nggak ada putusnya. Artinya kalau mmm, mau, menuntut ilmu yang benar itu dari kita ayunan, diayun sama emak kita itu, iya, sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Tuh batas terakhir kita menuntut ilmu, karena kitanya udah nggak ada. Ya seperti itu anak-anakku ya. tidak ada batas untuk menuntut Tidak ilmu. ada batas sebenarnya, ya. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Ustazah, Iya, Pak. tentang, adab. Apakah dalam menuntut ilmu itu juga dibutuhkan adab? Kalau Mmm. memang iya, apa aja itu adab-adabnya sehingga dengan mengetahui ini peserta didik kita bisa, mengoreksi dirinya, kira-kira adab apa aja yang dibutuhkan sehingga bisa memperoleh ilmu, gitu. Ya. Ustazah. Ya, jadi kita masalah adab ya. Mhm, Kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, beliau bilang begini, "Aku lebih menghormati orang yang memiliki adab mhm, dan daripada orang yang memiliki ilmu tinggi." Catatan ya buat kita.
Karena iblis itu gimana nggak pinternya. Iya, iya. Iblis yang dikasih gelar laknatullahi alaih, Mhm. gimana nggak pinternya, ya. Iya. Tapi adabnya yang nggak ada. Ingat Mmm. peristiwa iblis disuruh sujud Iya. waktu Allah menciptakan Nabi Adam. Itu kan apa? Awal musababnya Mmm. iblis diusir dari Surga. surganya Allah Subhanahu wa taala karena nggak punya adab kepada Mmm. Allah, nggak mau tunduk atas perintah Allah. Jadi kita sebagai peserta didik, kalian sebagai peserta didik itu harus mengutamakan akhlak atau adab. Mmm. Nah, apa saja yang mungkin harus kalian perhatikan dalam kategori adab ini atau akhlak dalam menuntut ilmu? Yang pertama, kalian harus ikhlas. Ikhlas. Kamu datang ke sekolah menuntut ilmu ikhlas karena Allah, jangan ngarep apa-apa, jangan karena pengen maaf ini, mungkin ada yang punya apa tah, pacar gitu ya, Iya, iya. "Oh saya mau sekolah biar ketemu si Yayang, si Iya, Bebep," gitu heeh, mungkin. heeh. Tidak, itu Heeh. berarti kategori nggak Nggak ikhlas. ikhlas, Tuh oke. ya contoh, kalau mau ikhlas, mau ada Bebep datang, mau nggak ada, saya tetap harus hadir, seperti itu. Mmm. Karena niat saya untuk memberantas kebodohan saya, seperti itu. Jadi niatnya harus ikhlas. Ikhlas. Kemudian adab yang kedua nih, yang saya lihat anak-anak sekarang zaman now gitu ya, mungkin dari efek yang, dia saksikan dari gadget-gadget mereka ya, yang Iya. mereka tonton, itu adab kepada guru. Mmm. Di mana adab kepada guru ini banyak sih anak-anak kita yang hormat kepada guru, adabnya bagus kepada guru. Iya, Tapi ada juga yang jadi catatan saya ya iya. sebagai guru yang sudah ya lumayan lama berkecimpung sama anak-anak ini, Mhm. itu mereka, dalam hal tegur sapa kepada guru, Iya. itu kadang-kadang, Kurang. "Masa guru duluan yang nyapa? Oh. Mana Neng?" Iya, iya, Jangan iya, seperti iya, iya. itu. Jadi usahakan kalian yang lebih, apa, menyapa guru Nyapa terlebih dulu. dahulu. Kalaupun kalian mau lewat di depan mereka, apa yang ucapkan? "Permisi Bu, Iya. permisi Pak, maaf ya Pak," gitu. Kalian Mhm. buru-buru, gurunya kan namanya udah umur kan jalannya bisa Iya, tertatih-tatih iya, atau iya. lambat, kalian lebih gagah, "Maaf ya Pak, Bu, saya Duluan, duluan." Seperti itu. Itu izin. izin kepada guru. Masuk ke ruangan juga jangan selenang-selonong gitu ya. Iya. Kalau ruangannya tertutup, tok tok tok, "Assalamualaikum." Seperti itu nih, mungkin kita mau ke ruangan guru, mau perlu ya, Mhm. kamu ucapkan, "Assalamualaikum." Jangan nyelonong aja mentang-mentang kamu tahu mejanya di mana, seperti itu misalnya. Jadi, "Permisi Pak, permisi Bu." Apalagi kalau kalian apa, pengen cari meja guru yang nggak tahu, Iya, ya salam, bertanya kepada guru yang ada di sekitar sana atau di ruangan yang kalian tuju. Jadi hormat kepada guru itu salam, iya, terus kita sopan dan santun kepada guru ya Bu ya Pak Irfan ya. iya, Kemudian mendengar apa yang mereka ucapkan. iya. Ya, apa yang mereka uraikan, dengarkan dengan baik. Mmm. Jangan kalian guru mak nerangin di depan, ya kalian asik ngobrol dengan teman-teman di samping, Iya, teman-teman di belakang, seperti itu Pak iya, Irfan ya. Itu pertama, kuping kita meskipun dua, tapi otak kita satu. iya. Mana bisa mendengar perkataan teman, Mmm. dicampur dengan lagi dengerin apa keterangan guru yang disampaikan, nggak bisa. Jadi otak bingung, mana yang mau saya Harus masukin fokus ini? ya. Harus fokus kepada apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang tadi, kita harus disiplin, bersungguh-sungguh, Disiplin. seperti itu. Ya itu termasuk juga dalam adab kita menuntut ilmu agar berhasil. Kemudian kita harus mengamalkan ilmu yang udah kita pelajari. Mengamalkan. Ya apa yang udah kita dapati, yang mungkin sebisa mungkin kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya ada istilah ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila Bila samarin. sama dia. Ya ilmu yang enggak kita amalkan, Iya. enggak kita praktekkan, itu seperti pohon yang enggak Nggak ada punya buahnya buah. gitu ya. Jadi misalkan kita punya pohon yang enggak ada buahnya kan kesal sendiri. Iya, iya. Tiap hari nyapuin daunnya aja, Nggak ada nggak ada hasil. hasilnya. Iya, Ya, iya. jadi kita setiap hari berangkat ke sekolah, kalau kita nggak ngamalin ilmu, sia-sia. Duit yang Iya, kita iya, udah iya, iya. keluarkan, orang tua yang udah korbankan buat kita juga tenaga, waktu dan umur gitu, nggak Mmm. ada manfaatnya kalau kita nggak mengamalkan. Jadi, kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita Iya. dapati. Insya Allah, kalau kita sudah menjaga adab, menjunjung tinggi akhlak kita, insya Allah tidak hanya guru yang ridho, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ridho kepada peserta didik atau kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian untuk orang yang menuntut ilmu itu jangan lupa dia harus sabar dalam belajar. Sabar. Yang tadi masih bersambung ya. Iya. Dia harus sabar dalam belajar.
Kalaupun mungkin lagi kena marah guru, ya mau kamu kena marah, ya pasti ada sesuatu yang salah. Jangan langsung bad mood, Iya. jangan langsung, "Ah, gue nggak demen sama guru ini ya, kenapa? Karena ngomel mulu," katanya gitu. Iya iya. Guru nggak bakal mengeluarkan ya emosinya kalau nggak ada pemicunya, seperti itu. Mmm. "Oh iya, tadi saya ibu lagi nerangin saya ngobrol, perasaan ibu marah ya." Gitu aja kita Iya iya. muhasabah atau introspeksi diri. Kayaknya seperti itu ya. Kalau dipakai ini Oke. juga kayaknya cakep banget ini. Iya 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 Anak-anak iya. kita insya Allah pada Wow, berhasil. amin ya Insya rabbal Allah alamin. apa yang udah kalian upayakan selama ini insya Allah berkah pokoknya ya. Amin amin. Yang penting apa? Adab kepada guru dijunjung tinggi. Mmm. Kalaupun guru ikhlas kepada kita, kamu nggak pinter juga, Iya berhasil kamunya. Artinya nggak mesti kamu itu ranking 1, ranking 2 ataupun ranking 3. Tapi kalau kamu hormat kepada guru, guru juga senang. Guru iya. mendoakan kebaikan, semoga kamu sukses masa depannya, Nak, ya. Iya, Insya Allah amin. kamu bisa mengangkat derajat orang tua. Yang Amin. penting akhlak kalian itu ibu mau ikhlas, kalau kamu nilai kamu mau segini ya udah. Mmm. Yang penting kita junjung tinggi akhlak kepada guru, ya. Karena guru itu insya Allah sebagai pengganti orang tua kalian, yang ada di sekolah pasti. Iya. Jadi kalau di sekolah kamu nggak hormat sama orang sama guru, gimana di rumah, Iya iya. gitu. Jadi bisa jadi patokan apa, penilaian, anak ini kalau di sekolah nggak hormat sama guru, gimana di rumah ya? Seperti Iya itu Pak iya Irfan. iya iya. Jadi insya Allah anak yang menjunjung tinggi adab atau akhlaknya, insya Allah ya, saya doakan semuanya kalian insya Allah berhasil di masa depan. Amin ya Amin rabbal ya robbal alamin. alamin. Ya seperti itu Wah. aja Pak Irfan ya. Nah, itu tadi Sederhana kok. heeh, adab tentang menuntut ilmu. Jadi Iya tulis ya, iya. kalau yang saya tangkap itu stressing point-nya atau yang ditekankan itu adalah adab kepada Guru, guru. betul Jadi betul, di iya. antaranya itu tadi disebutkan sama Ustazah Nikmah tentang kalau ketemu guru di jalan sapa dulu, Iya, salim. Kemudian kalau misalkan lagi ada di ruangan, ketok-ketok, salim, jangan nyelonong-nyelonong aja. iya. Jadi memang benar-benar harus dijaga adabnya kepada gurunya, gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Ustazah, Iya, boleh. tentang keutamaan orang berilmu. Tadi di awal, Ustazah Nikmah udah menjelaskan Mhm. tentang beberapa poin tentang keutamaannya. Di antaranya itu adalah, menjadi orang terpandang gitu, dipandang oleh orang-orang lain gitu. Orang lain Membuat ya? orang lain disegani oleh orang lain Betul gitu. betul betul betul. Mungkin bisa, dijelasin lebih jauh lagi tentang keutamaan orang berilmu nih? Iya, jadi memang Allah itu sudah menjanjikan dalam Al-Qur'annya, ya insyaallah kalau nggak salah Al-Mujadalah ya Pak Irfan ya. Ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat atau kedudukan ya. Ya. Kalau kita nggak ngerti derajat itu apa sih? Kedudukan. Mmm, Orang-orang yang apa? Beriman dan berilmu. berilmu. Lebih tinggi daripada orang yang nggak punya ilmu. Mmm, Ya seperti apa? Kalau kalian misalkan lagi hadir di tempat-tempat yang ada datangnya ada penceramah, iya kalian itu sebagai apa? Audiens atau undangan biasa gitu ya. Itu biasanya, itu panitia akan sibuk iya, ketika kedatangan siapa, misalkan qori atau qoriahnya, atau kedatangan siapa, penceramahnya. iya. Kalau kamu datang atau kalian datang, biasa-biasa aja. Lagi, Mmm, "Silakan duduk ya, silakan." Cuma seperti itu. iya. Nah, tapi ketika datang yang ditunggu-tunggu penceramah, atau yang ditunggu-tunggu pembaca Al-Qur'annya, itu mereka sibuk apa, berikan jalan, salim Mmm, sana sini seperti itu. Itu sudah kita lihat, nggak usah diceritakan iya lebih iya iya panjang ya iya Pak iya Irfan ya. iya iya. Udah kelihatan bedanya mana orang yang berilmu di Mmm, hadapan Allah lebih apa ditinggikan, di hadapan manusia juga dihormati. dihormati. Jadi orang yang berilmu insya Allah akan mendapatkan penghormatan di dunia, di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, orang yang memiliki ilmu itu insya Allah dia akan menuju jalannya ke surga. Mmm, Ada sebuah hadis Pak Irfan. iya Iya. Man salaka thoriqon. Ini kayaknya terkenal banget nih hadis nih. iya. Yaltamisu fihi ilman. Mmm, Barang siapa yang menapaki satu jalan untuk menuntut ilmu. Ini jadi kayaknya di slogan YPIP nih. harus ya? Iya, memang ada. Saya Oh baca ya? di mana tuh? Oh Pernah. oke. Heeh. Ya, man salaka thoriqon yaltamisu fihil ilma sahalahullahu bihi thoriqon ilal jannah. Nah, ini Oh, kayaknya kuat banget ini. iya. Banyak nih, nanti Iya saya ada tunjukkan ya kayaknya Pak ada deh. Irfan ya. Iya, Alhamdulillah. Jadi barang siapa yang menapaki jalan, iya. Heeh, tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke ke surga. surga. Insya Allah, amin. Amin ya Makanya rabbal alamin. niatnya niat ikhlas, jangan Mmm, niat untuk yang lain-lain. oh, Oke, mungkin ada lagi yang terakhir.
Jadi untuk yang namanya ilmu itu kalau kita sudah bahas tadi, ilmu itu, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hmm, Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menekankan, "Wala talbisul haqqa bil batil, ya, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Jadi jangan kamu mencampur baur. Apa tuh campur baur namanya? mencampur adukkan, Campur aduk. campur Jangan aduk. kalian mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Dan orang yang punya pengetahuan saja yang bisa membedakan kebenaran itu. Hmm, Jadi intinya kita bisa dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa membedakan ini loh yang boleh, hmm. ini loh yang nggak boleh, ini yang Oh, benar, ini yang salah. Seperti itu. Dan keutamaan orang yang ilmu banyak ya ya, sebenarnya, cuma saya ambil sedikit saja. Itu insya Allah jadi pewaris para ulama. pewaris para ulama. Apa itu ada hadisnya? Al ulama'u warasatul anbiya. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya, dialah pewaris para nabi. Hmm. Seperti itu, penerus ajaran-ajaran para nabi. Kayaknya udah cukup Wow. panjang lebar ya Pak Irfan ya. Sedikit tapi panjang Iya, gitu iya, iya, ya. iya, iya. Yang penting kita bisa mengamalkannya, Makanya. apalagi peserta didik anak-anakku sekalian. Jangan deh sia-siakan waktu kalian. Ya, karena kalian masih muda, masih progres belajarnya masih panjang seperti itu. Waktu belajarnya juga masih panjang juga, umurnya jangan disia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, Hmm. dikurang-kurangilah yang bisa mengurang-ngurangi kemanfaatan umur kita. Iya, Biar ilmu-ilmu umur kita berkah. Jadi jangan banyak melakukan hal-hal yang sia-sia atau yang iya. batil. Ya, kalian sudah lebih tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Tapi itu sebenarnya ada kunci di hati kalian aja. Mau nggak mengurangi hal-hal yang nggak bermanfaat? Contoh aja ini ya, Iya. Ibu lihat nih di kelas banyak yang main apa, game terus Iya, gitu. Itu benar, kan benar. sia-sia gitu ya. Menyia-nyiakan Lebih waktu, baik kalau memang kita ada waktu luang, ya kita baca buku, baca buku. atau kita kalau kini punya mau ngapal, kita buka juz amma, kita Iya, hafal iya, iya, daripada kita hafalan. dibikin-bikin apa, bodoh dengan aplikasi Iya, game-game iya, iya, seperti iya, itu. iya. Bikin otak kita jadi santai maunya Pak Iya, Irfan benar, seperti benar. itu. Giliran dikasih hafalan, "Ah, Ibu," seperti itu. Hmm. Jadi dengan ilmu kita itu insya Allah lah kita akan dapat bimbingan di dunia sampai ke akhirat. Insya Allah Pak Irfan. Anak-anak Insya kita berhasil semuanya di sini. Allah. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Itu dia tadi penjelasan tentang keutamaan orang berilmu. Ya. Di antaranya itu yang pertama dipandang di kehidupan dunia dan juga insya Allah selamat di akhirat. Amin. Amin. Karena tadi Ustazah Nima juga menyampaikan hadis tentang orang berilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Artinya Amin. kalau Betul. mau masuk surga ya salah satu syaratnya adalah harus berilmu. Iya, iya. Dan juga ditambahkan lagi tentang orang berilmu itu pewarisnya para nabi. Artinya orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, terakhir nih, Ustazah. Ya. Itu kan tadi keutamaan orang berilmu. Kalau sebaliknya nih, kira-kira apa aja sih konsekuensi kalau misalkan kita nggak punya ilmu atau jadi Oh, orang iya, iya, bodoh gitu? iya. Kalau tadi sudah ada ya perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Ya, Thalib ya Pak ya. Dari al ilmu nurun ya kan, wal ya. jahlu apa? Sulamun. Zilam. Jadi ya pasti orang yang nggak berilmu itu Wow. artinya mau ke sana ya bingung, mau ke sini Hmm. bingung, nggak punya ilmu. Contoh ilmu dunia aja, nyari kerja gitu ya. Iya, iya, Kamu udah punya misalnya SMK atau SMA, iya. punya ijazah kan minimal mah itu sekarang mah ya, Iya. pendidikan dasarnya udah SMA, SMK, bukan pendidikan tinggi lagi itu ya. Kalau pendidikan tinggi itu perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Nah, dasarnya kita pendidikannya SMA atau SMK, punyalah ijazah, nilainya pas-pasan, misalnya Iya. 78 atau 80. Orang udah ngelihat ijazahnya, ya dari situ udah kebaca Iya, ilmunya. iya, iya. Itu nyari kerjaan sulit banget. Nah, Hmm. jadi pas dites, oke lah nilainya kan misalkan nggak mencerminkan nggak apa kecerdasan seseorang. Iya, Dites pula, iya, ya dia nggak punya keterampilan apa-apa. Kebetulan yang diterimanya itu di perusahaan yang berbau otomotif misalnya. iya. Dites lah seperti ini, nggak bisa. Akhirnya ngelamar kerja ke otomotif nggak bisa, ke kantor nggak bisa. Akhirnya kemana? Mereka ya paling jadi maaf-maaf, tukang jual jasa. Iya. Iya, seperti itu. Ya paling tidak membuka jalan. Dengan adanya ilmu yang dia Hmm. miliki itu membuka jalan. Kalau dia nggak pada ilmu, nggak ada kerjaan, susah Iya, iya, ngelamar iya. kerja seperti Wah. itu. Minimal kayak
keterampilan-keterampilan dasar ya. Iya, iya, iya. Kalau anak laki kira-kira ya otomotif mungkin seperti itu ya, elektro Iya, kali gitu iya. ya, minimal dasarnya ya. Yang sekarang itu kita lihat itu IT mungkin ya, itu kan IT udah dasar sekarang. Iya. Di atas IT ada lagi mungkin ya, jadi, banyak orang yang susah nyari kerja, dalilnya apa? Ya itu tadi alasannya karena ilmunya, keterampilannya nggak ada. Keterampilannya nggak ada. Jadi sulit mencari lapangan Oh, pekerjaan, itu yang paling dasar dah kalau kalau anak sekarang kan, kemana ke SMK, "Aku cepat kerja," padahal labelnya doang SMK, tapi iya. keterampilan dia miliki nggak ada. "Komputer bisa nggak?" "Nggak bisa." Ah, Wah, tetap tidak bisa berhasil mencari pekerjaan. Kemudian yang terakhir ya, ya iya. dia, rentan melakukan kesalahan. Ah, Karena hatinya gelap, nggak ada bimbingan, ya apa aja dikacar, maaf maaf gitu ya. mmm. Mungkin dia mencuri kah Iya, gitu iya, ya, iya. dia juga apa namanya, Oh, mungkin iya, bisa iya. membohongi orang lain seperti itu. Hmm. Jadi banyak orang-orang yang berbuat zalim karena apa? Ya karena dia nggak ada ilmunya Iya, minimal. iya. Ya kalau lain halnya lagi kalau dia ada ilmu tapi dia tetap berbuat, itu mah lain lagi lah. Lain lagi. Eee, Orang yang udah punya ilmu aja masih berbuat zalim, Apalagi apalagi yang enggak iya, berilmu. apalagi nggak punya. Maka Wah. bener kata Sayyidina Ali, Mhm. ya kan, "Al-jahlu zulamun." Bisa mendekatkan kita, menggiring kita kalau bodoh itu untuk selalu berbuat zalim atau Mmm. berbuat jahat kepada orang lain, seperti itu. Ya, seperti itu Pak Irfan. Wah. Mhm. Kesimpulan yang bisa saya ambil nih, kalau orang berilmu itu orang yang insya Allah beruntung, baik dunia maupun akhirat. Iya. Sebaliknya, orang yang nggak berilmu, yang malas belajar, itu sama aja merugikan dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Iya, tuh. Nah, jadi ini menjadi poin penting banget buat peserta didik sekalian, SMP, SMA, SMK, untuk selalu memanfaatkan waktu luangnya. Karena masa-masa ini nggak akan terlewatkan Ibu Iya, ya, nggak Ustazah ya. akan bisa terulang lagi. Iya, makanya Iya, yang dimanfaatkan, udah lewat nggak bisa balik lagi, nggak bisa seperti balik itu, lagi. iya. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Betul. Bukan tadi udah dijelaskan bahwasanya ilmu ini juga sangat bermanfaat di dunia. Tentang, contoh spesifiknya melamar pekerjaan, pasti akan dipandang orang gitu kan. Iya, betul betul sekali. Jadi semangat untuk belajar ya, Mhm. pintu kesuksesan itu masih terbuka luas buat peserta didik ya Ustazah ya. Ya, Kesempatan untuk bersungguh-sungguh masih banyak belajar, waktu ya. masih banyak waktu untuk ya senantiasa, semangat untuk belajar, Mhm. manjada wajada gitu, Ya, ya kan. betul. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Moto insya kita Allah itu ya. kelak nanti sukses. Iya, Baik seperti itu semuanya, Pak Irfan, betul. Terus satu lagi saya tambahkan. ya, Iya. Jadi kamu ingin sukses, kalian ingin sukses di dunia perlu ilmu. mmm, Ingin sukses di akhirat juga butuh ilmu, artinya selamat sampai ke surganya Allah butuh ilmu, ilmu. Jadi kata Nabi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." iya, Ya orang yang ingin sukses di dunia dia pakai ilmu. iya, Ya mau tadi nyari kerjaan gampang harus ada ilmunya mhm, gitu. Biar man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kemudian orang yang ingin sukses di akhirat dia harus punya ilmu juga. ilmu, Dan yang pengen berhasil dunia dan di akhirat, oman aradahuma fa'alahima bil ilmi. mmm, Orang yang pengen sukses dunia dan akhirat harus butuh ilmu dunia dan butuh ilmu akhirat. Ya ya, anak-anakku sekalian, jangan malas-malas belajar. Apapun yang kalian lakukan hari ini adalah cerminan, goresan, lukisan masa depan kalian. Semangat belajar, tetap semangat dan tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Irfan. Gitu. makasih Ustazah. Baik itu mungkin tadi sebagai penutup atau closing statement tentang keutamaan ilmu dan orang berilmu. Mudah-mudahan dengan episode 4 kali ini bisa menggugah semangat peserta didik sekalian, memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan waktunya. Amin. Ya Rabbal alamin. Karena Ya, ya kembali lagi apa yang kita lakukan itu kembali kepada kita sendiri. Kalau kita rajin belajar, ya kita juga yang dapat manfaatnya gitu. amin. Amin ya Seperti rabbal itu alamin. ya. Mudah-mudahan bermanfaat Amin ya dan Allah. bisa diamalkan Amin. dan mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk ustazah yang Amin ya menyampaikan. alamin. Baik, sebelum saya tutup kegiatan podcast kali ini, saya ada informasi. Kita akan mengadakan Q&A, yaitu sesi ketika murid bertanya, guru menjawab. Nah, peserta didik sekalian, kami mengadakan giveaway bagi siapa saja pertanyaan yang terpilih atau pertanyaan terbaik, kami akan memberikan giveaway atau hadiah bagi peserta didik yang memiliki pertanyaan yang menarik dan juga yang berbobot. Jadi, silahkan dipersiapkan Q&A yang akan datang. Baik. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas
bisa bermanfaat Amin. dan bisa kita amalkan, dan segala kebaikannya tertuju juga kepada kita. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.